Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Ini sedang menuju satu hotel di Kota Banda Aceh. Kebetulan hari ini ada satu program yang harus saya hadiri. Nah, dalam kelas on the road ini ada satu tema yang ingin saya share, mungkin diskusikan. Tema ini sebenarnya tidak begitu penting, tetapi perlu untuk kita pahami. Namun penjelasan saya ini mungkin tidak juga begitu ilmiah, lebih kepada apa yang kita pahami selama ini, yaitu tentang mengapa orang suka dan begitu menikmati dengan konspirasi. Jadi orang sangat lezat ketika sesuatu dikaitkan dengan konspirasi. Bahkan banyak buku yang mengupas tentang berbagai peristiwa di dunia yang dikaitkan dengan satu sama lain. Kemudian orang melihat ada kekuatan di balik itu. Dan mostly hampir semuanya itu terjadi dalam pentas global. Nah, ini saya tidak akan mengupas apa itu teori konspirasi, karena sudah begitu banyak karya yang menjelaskan tentang teori konspirasi. Tapi akan saya hubungkan dengan pengetahuan. Jadi saya ingin melihat konspirasi ini dari perspektif ilmu pengetahuan, terutama ketika konspirasi digunakan untuk teori deception, teori penyesatan. Jadi terkadang juga konspirasi diadakan untuk supaya orang ketika tidak sanggup lagi melawan satu kekuatan, maka dia akan melihat ada sebuah kekuatan besar di balik itu. Jadi cenderung melihat dalam perspektif bahwasanya kita terima saja apa yang terjadi pada diri kita. Karena itu tidak perlu kita melawan, karena ada sebuah kekuatan besar di balik itu. Jadi ini seolah-olah bahwasanya apa yang terjadi di dunia tidak akan lepas dari cocokologi. Jadi mencocok-cocokkan. Nah, padahal semua bentuk peristiwa di dunia itu tidak akan lepas dari bentuk keilmuan yang melatar belakangi, mendasari sebuah peristiwa. Nah, kenapa kemudian saya katakan konspirasi cenderung digunakan untuk deception? Dari dalam operasi intelijen itu sering digunakan banyak karya jurnal yang mengupas bagaimana kemudian konspirasi itu men-trigger itu artinya menggiring pemahaman masyarakat. Apa yang mereka pahami itu seolah-olah betul, tetapi tujuannya bukan untuk apa yang mereka pahami. Jadi singkat kata, jadi apa yang kita pahami itu seolah-olah betul, masuk di logika kita dan kita menerima itu sebuah kebenaran, fakta. Tetapi tujuan diberikan kebenaran tersebut adalah untuk hal yang lain. Jadi ini yang sering terjadi dalam berbagai operasi, berbagai upaya, apakah itu proxy war, apakah itu perang hibrida, ya perang kosmik, ya cosmic wars, karena itu juga terkait dengan perang metafisika. Cenderung digunakan sebuah data dan fakta, tapi untuk tujuan yang lain. Dan ini lebih lezat dinikmati jika itu dilihat dari kacamata konspirasi, karena itu mudah. Dan orang ketika tidak sanggup lagi menganalisa sesuatu, maka lebih mudah melihat itu dari perspektif konspirasi. Dan ini sering juga dipakai untuk menaklukkan semangat. Jadi beberapa kelompok masyarakat yang meyakini itu adanya teori
konspirasi di balik sebuah peristiwa, maka nalar berpikirnya menjadi cekung dan menjadi sangat stagnan karena dia tidak mampu lagi berpikir. Jadi speed of thinking, kecepatan berpikir dia menjadi begitu lemah karena dia sudah seolah-olah tahu di ujungnya itu ada sebuah kesimpulan yang sudah dikondisikan. Ya memang kalau kita lihat dalam perspektif Hegelian, memang kita hanya menjalani kehidupan dalam sebuah ruang sejarah di mana orang yang akan merencanakan apa yang harus kita lewati dalam setiap lorong sejarah. Jadi orang akan malas. Jadi ini kebanyakan orang-orang yang, saya tidak mengatakan meyakini konspirasi, jadi dia tidak punya lagi kemampuan deep thinking, kemudian susah melakukan proses kontemplasi secara pure, secara murni, dan dia menganggap sesuatu itu sudah ada yang mengkondisikan. Nah, apakah demikian? Saya rasa tidak. Jadi kalau jawaban saya tidak. Karena apa? Karena manusia dianugerahi kekuatan akal yang sangat amat luar biasa. Jadi tidak ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk itu selain kepada manusia, yaitu akal pikiran. Dan akal kita itu punya tingkatan, cara menganalisa, cara mencerna, cara mengambil kesimpulan, dan itu tidak akan sama makamnya atau levelnya. Jadi orang yang memiliki kekuatan pendalaman, kekuatan speed of thinking, kecepatan berpikir di atas rata-rata, maka bagi dia teori konspirasi tidak akan berlaku karena dia ingin merasionalkan, dan kalau bisa dia akan menembusi apa yang menjadi sebuah pengetahuan umum yang sudah diyakini sebagai bagian yang men-trigger emosi masyarakat. Jadi ini saya rasa yang penting dipahami oleh teman-teman, Pak sahabat yang setia menikmati di channel saya, bahwasanya konspirasi itu ada dan diadakan, dan itu menjadi sebuah produk pengetahuan. Kalau itu dia menjadi sebuah produk pengetahuan, maka ada sebuah dasar pemikiran di balik itu. Nah, kebanyakan kemunculan konspirasi ini selalu dikaitkan dengan gerakan A, gerakan B. Ya, mereka bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan iblis. Iblis terlibat dalam pengaturan tatanan dunia. Jadi seolah-olah iblis melanjutkan perjuangannya dari surga. Dan ini saya tidak mengatakan salah, keliru, betul atau apa. Jadi tidak dalam pada tempatnya saya menjat itu salah betul. Tetapi ada sebuah buku, saya lupa kayak judulnya itu, entah Lawrence Freeman, judul apa nama penulisnya. Dia menulis tentang strategi. Bukunya tebal, sekitar 700 halaman lebih, kayaknya mencapai 900. Dan dia mengumpulkan sekian strategi yang ada di dunia ini, dari semua perspektif, dari semua tradisi, dari semua yang sudah berhasil, baik di timur, di tengah, di barat, di utara dan selatan. Makanya bukunya dia, kalau tidak salah saya, terbitnya itu Oxford University. Agak tebal sekali. Saya ingin mengupas buku tersebut, tapi saya rasa agak berat juga, karena beberapa sahabat saya mengatakan agak susah memahami isi dari YouTube saya. Jadi dalam buku tersebut, bagian pertama yang dikupas oleh Freeman ini, Lawrence Freeman, tidak salah, nanti saya cek lagi di rumah. Itu strategi setan. Strategi setan ketika dia melakukan proses pemberontakan kepada Tuhan. Jadi
dalam ilmu strategi, maka ilmu setan atau ilmu iblis itu memang ada bentuknya, dan bagaimana mereka bersekongkol, bersepakat di tempat di tempat mereka, di tempat iblis, ketika dia ingin melawan Tuhan pada waktu itu. Jadi ini karena bukunya dalam bahasa Inggris, saya tidak ingin membawa kepada ranah Islam. Tapi yang menarik dari situ adalah teori setan strategi. Teori setan ini, strategi setan ini banyak diadopsi oleh manusia saat ini. Jadi yang diadopsi oleh manusia bukan setannya, tetapi strategi yang digunakan setan ketika dia melakukan proses pemberontakan kepada Tuhan. Nah, ini sangat menarik, nanti boleh dibaca, ada situ Moloch, ada, saya ingat beberapa, jadi Pondominium tidak salah saya tempat mereka itu berdiskusi, para iblis itu. Dan yang ingin saya katakan adalah, biar kita to put it in very simply word, konspirasi ketika dihubungkan dengan setan strategi, yang diambil adalah strategi setannya, bukan setannya. Jadi inilah yang menjadi salah satu strategi yang sangat erat dengan konspirasi, karena setan atau satan strategi itu memang dia memberikan berbagai opsi, tetapi nanti dia akan mengambil suatu opsi di mana itu setelah mereka diskusi, dan opsi itulah yang kemudian dia putuskan untuk membuat rasa dan logika manusia itu tidak lagi seimbang. Dan inilah kemudian kenapa dalam teori konspirasi sering dikaitkan dengan dunia persetanan, dunia periblisan, dunia perjinan, dan dunia macam-macam, ada tumbal macam-macam, dan banyak karya tentang itu. Ya, orang saya tidak mau menyebutkan nama dan tokohnya karena itu sangat bukan tidak dalam sesi saya tidak mau menyebutkan nama orang tokoh. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kemudian padahal otak manusia itu melebihi apapun yang ada makhluk di dunia ini. Jadi kelebihan manusia dibandingkan dengan ketika dulu para iblis ini taat sebelum dia berontak, itu kelebihannya adalah otak manusia, akal pikiran. Jadi kalau akal pikiran berada di atas rata-rata makhluk Tuhan atau makhluk Allah di muka bumi ini, maka sebenarnya teori konspirasi tidak bisa dipercayakan, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk melihat sebuah peristiwa besar di dunia ini, bahwa di sana ada keterlibatan setan, iblis. Bahkan ada satu ulama saya lihat di Perancis yang sering melakukan ru'yat, kemudian memanggil tokoh A, kemudian sering mengaitkan dengan kemunculan Dajjal, kemudian macam-macam lah, karena sekarang lagi ngetren persoalan-persoalan memberitahukan informasi gaib kepada khalayak, dan itu menjadi tren. Dan ini juga aneh, saya tidak tahu apakah ini juga bisa dikaitkan dengan satan strategi. Jadi sekarang informasi dunia gaib lebih penting bagi kita hari ini di dunia ketimbang informasi kita sendiri sebagai manusia yang menjadi khalifah Allah. Jadi inilah yang ingin saya garis bawahi, bahwasanya tidak mungkin kalau kita diberikan akal pikiran, kemudian diberikan dengan kalbu. Kalbu itu artinya hati, dan itu kita memiliki the grid of ocean dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, kemudian kita masih percaya pada sesuatu yang itu logik, karena itu memang dia diterima secara akal sehat, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah keputusan. Dan deklarasi akal manusia lebih tinggi dari makhluk lain, dan itu kita terima hari ini. Maka sebenarnya
kalau kita kaitkan dengan kekuatan akal dan kekuatan batin, maka apapun peristiwa di dunia ini bisa dijelaskan secara akal sehat. Jadi akal sehat akan mampu menjelaskan itu, bahwa di sana ada campur tangan gaib, bahwa di sana ada sebuah ketentuan sejarah, bahwa di sana ada sebuah rekayasa dalam perjalanan sejarah manusia, bahwa di sana ada kelompok tertentu. Namun di ujung sana ada yang namanya akal pikiran, akal manusia yang akan menimbang, melihat, dan memahami dan memutuskan dari apa yang sedang terjadi di pentas global ini. Dan saya tidak akan memberikan contoh detail, nanti akan sesi yang lain kita akan coba kupas. Ini saya sudah mau sampai di Banda Aceh, ini di sekitar apa namanya ini, Jalan Daud Bre. Jadi itu saya rasa para sahabat, poin penting kita hari ini ketika memahami konspirasi, maka Anda harus memiliki speed of thinking. Kemudian betul-betul hari ini kita harus memahami ulang kenapa sekarang lebih penting bagi kita informasi gaib dari dunia gaib sana ke kita konsumsi. Terutama sekarang saya lihat di media sosial, bahkan orang dianggap sebagai sesuatu yang amat luar biasa hari ini ketika mampu menerjemahkan apa yang terjadi di luar sana. Tetapi banyak masalah di dalam diri dalam kehidupan manusia yang kadang-kadang itu lebih penting untuk diselesaikan, terutama untuk menggunakan akal sehat. Dan saya tidak akan mengatakan bahwasanya orang yang suka dengan dunia kegaiban, suka dengan konspirasi, mereka tidak punya akal sehat. Mungkin akal sehat mereka digunakan untuk hal-hal seperti itu. Dan saya sudah mau sampai di hotel tempat acara saya hari ini. Demikian para sahabat, kelas on the road kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau merasa channel ini ada manfaat, silahkan Anda like, subscribe, dan share. Kemudian nanti kepada mahasiswa saya, ini juga akan menjadi bahan kuliah kita di semester ke depan nanti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.